Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Gino dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel Kang Gino Bercerita. Pada kesempatan kali ini Kang Gino akan menyampaikan kisahnya seorang sufi bernama Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Bagaimanakah kisah perjalanan hidup beliau? Mari kita simak bersama. Abu Yazid Al-Bustami adalah seorang sufi terkemuka pada abad ketiga Hijriah. Ia disebut sebagai sufi yang memperkenalkan konsep fana, baqa, dan ittihad dalam pengertian tasawuf. Dalam literatur tasawuf, namanya sering disebut dengan sebutan Bayazid Al-Bistami. Ia dilahirkan di sebuah kota kecil yang bernama Bistam, daerah timur laut Persia pada tahun 188 Hijriah atau tahun 84 Masehi. Berbeda dengan sufi-sufi terkemuka sebelumnya, Abu Yazid adalah seorang Persi asli yang mempunyai nama lengkap Taifur ibnu Isa ibnu Sarusyan. Kakeknya Sarusyan pada mulanya adalah penganut Zoroaster yang kemudian masuk Islam. Ayahnya termasuk pemuka masyarakat di Bistam dan ibunya adalah seorang yang taat dan zuhud. Dua orang saudaranya, Ali dan Adam, termasuk juga sufi yang banyak pengalaman meskipun tidak setenar Abu Yazid. Abu Yazid dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat beragama. Ilmu yang menjadi kegemarannya pada mulanya adalah ilmu fikih dalam mazhab Hanafi. Karena itu ia dikelompokkan kepada ashabur ra'yi dalam memahami hukum Islam. Sedangkan ilmu tasawuf ia belajar dari seorang sufi yang berasal dari Kurdi. Sebagian kehidupannya ia jalani sebagai seorang abid dan sufi di Bistam. Ia terpaksa meninggalkan kota kelahirannya beberapa waktu lamanya untuk menghindari tekanan ulama mutakalimin yang memusuhinya. Dari kehidupan zuhud yang dijalaninya, timbullah cinta atau mahabbah yang semakin meluas dan mendalam hingga menghayutkan dirinya tenggelam dalam lautan zuhud. Ia mengatakan pada suatu ketika, "Saya melakukan mujahadah selama 3 tahun. Tidak saya dapati sesuatu yang lebih berat kecuali ilmu dan mengikuti ilmu. Seandainya tidak ada perbedaan ulama, niscaya saya akan baqa." Selanjutnya, ia melihat bahwa pengamalan tasawuf tidak dibenarkan untuk meninggalkan perintah Tuhan. Seorang pengenal tasawuf haruslah memiliki pembimbing atau guru. Barang siapa yang tidak memiliki guru, maka gurunya atau imamnya adalah setan. Abu Yazid digolongkan ke dalam kelompok sufi malmatiyat, yaitu seorang sufi yang cenderung bersikap rendah diri, menghinakan, serta mencercaknya dalam rangka memurnikan pendekatan hubungan kepada Tuhan. Ajaran tasawufnya di kemudian hari dikembangkan para pengikutnya dengan membentuk suatu tarekat yang bernama Taifuriyah yang disebutkan kepada namanya. Penganut tarekat ini masih didapati di berbagai wilayah dunia Islam seperti Zostan, Maghrib yang meliputi Maroko, Aljazair, dan Tunisia. Juga tersebar sampai ke Chittagong, Bangladesh, berupa tempat-tempat suci yang dibangun untuk memuliakannya. Ia meninggal di Bistam pada tahun 261 Hijriah atau tahun 784 Masehi. Makamnya bersebelahan dengan Al-Hujwiri, Nasir Khusrau, dan Yakut. Pada tahun 713 Hijriah atau tahun 1313 Masehi dibangun sebuah kubah di atas makamnya atas perintah Sultan Mongol Muhammad Khudabanda untuk memenuhi saran penasihat agama Sultan, yaitu Syekh Syarifuddin yang mengaku keturunan Abu Yazid. Hingga akhir hayatnya Abu Yazid ternyata tidak meninggalkan karya tulis yang dapat dipelajari, tetapi ia mewariskan sejumlah ucapan yang diungkapkan mengenai pengalaman spiritualnya yang disampaikan oleh murid-muridnya. Di antara pengalaman batinnya yang tercover dalam sejumlah karya tulis seperti An-Nur min Kalimati Abi Taifur oleh Al-Salaji, Ar-Risalatul Qushairiyah fi Ilmi Tasawuf oleh Imam Al-Qushairi, Kasful Majub oleh Al-Hujwari, dan Aluma oleh At-Tusi. Seperti itulah kisah biografi singkatnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami, seorang sufi agung yang berasal dari Persia. Semoga ada manfaatnya dan kita bisa meneladani apa yang menjadi jalan hidup Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.